Murong Yu cukup gugup. Lagi pula, meskipun ia tak kasat mata, ia benar-benar ada. Jika pikiran spiritual pihak lain tersapu, kau akan menemukan keberadaannya. Ketidaktampakan hanyalah untuk menyembunyikan wujud tubuhmu agar tak terlihat oleh mata telanjang, bukan menghilang begitu saja. Tuan Muda keempat, kau terlalu berhati-hati. Bos telah memberlakukan batasan dan formasi di sini, siapa yang bisa masuk ke tempat ini? Sebelum pikiran spiritual itu menyapu di depan mata Murong Yu, sebuah suara terdengar. Pada saat ini, Murong Yu juga merasakan bahwa roh laser itu berhenti. Kemudian, ia menyusut kembali seperti air pasang. Jelas, orang-orang ini sangat percaya diri dengan formasi dan pengekangan bos mereka. Murong Yu terkejut hingga berkeringat dingin. Setelah berdiri di sana beberapa saat, ia terus berjalan maju. Ia perlu melihat siapa sebenarnya orang-orang ini. Namun, yang membuatnya kecewa adalah bahkan di dalam rumah, orang-orang ini masih berpakaian hitam dan menutupi wajah mereka. Terlebih lagi, pakaian hitam, tangga yang menutupi wajah, ini bukanlah kain biasa, melainkan kain istimewa dan halus, yang dapat menghalangi pandangan orang yang mengintip. Sebaliknya, dengan mata tajam seorang biksu setingkat Murong Yu, ia dapat melihat isi kain itu sekilas. Tentu saja, Murong Yu juga dapat langsung menjelajahi masa lalu dengan pikiran spiritual, tetapi hasilnya adalah ia melihat pihak lain, tetapi pihak lain juga akan tahu bahwa Murong Yu sedang memata-matai. Bos, haruskah kita terus tinggal di tempat hantu ini? Seorang pria bertopeng tiba-tiba berkata dari dalam rumah. Orang-orang ini tinggi dan pendek, gemuk dan kurus. Oleh karena itu, setelah perbandingan yang dilakukan oleh Murong Yu, meskipun mereka tidak melihat penampilan mereka, pada dasarnya mereka dapat dibedakan dari identitas mereka. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan tidak berbicara. Aku tidak mengerti, kita telah menghancurkan salah satu cabang istana misteri surgawi. Dan kita memiliki cukup banyak barang, bukankah seharusnya kita bisa pergi? Meskipun kekuatan kita tidak buruk, tetapi jika istana misteri surgawi kuat, kita akan berada dalam bahaya jika pelakunya menekannya. Seharusnya yang termuda dari 10 orang yang berbicara. Hati Murong Yu tergerak. Apa yang dikatakan si bungsu patut direnungkan. Mereka mengatakan itu, dan Murong Yu yakin mereka bukan dari istana misteri surgawi. Tapi mengapa orang-orang yang bukan dari kuil Tianji harus menyerang cabang kuil Tianji? Murong Yu berspekulasi bahwa mereka mungkin disewa oleh seseorang dari istana Tianji. Bos, apakah kita akan menghancurkan beberapa cabang istana Tianji? Istana Tianji terlalu kuat. Jika kita melakukannya lagi, aku khawatir istana Tianji akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Seorang pria berkulit hitam lainnya berkata dengan suara berat. Kau benar-benar terlalu khawatir. Kali ini, bukan hanya kami yang melakukannya. Ada orang lain yang melakukannya pada saat yang sama. Meskipun tangan istana Tianji dapat terlihat di langit, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah menemukannya? Seseorang dari istana Tianji pasti akan maju untuk menekan ini. Lagi pula, orang itu tidak ingin kita ketahuan. Kalau tidak, dia mungkin akan terbongkar. Kau memberitahu nama orang itu. Gumam Murong Yu, yang sedang memata-matai di luar rumah, dalam hati, ingin melompat keluar dan bertanya langsung. Percakapan orang-orang ini telah membuktikan dugaan Murong Yu. Tapi siapa orang yang mereka bicarakan? Tidak diragukan lagi, orang itu pasti tokoh penting di istana misteri surgawi, atau tetua agung asli dan yang lainnya dari wilayah bintang asal surgawi. Namun tanpa bukti, tidak mudah bagi Murong Yu untuk diselidiki. Baiklah, tunggu pemberitahuannya. Ayo kita buat perintah lagi dan kita akan meninggalkan lingkup pengaruh istana misteri surgawi yang jauh. Pada saat itu, sekuat apapun istana misteri surgawi, ia tidak akan bisa membantu kita. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara berat. Yang lain langsung terdiam. Setelah terdiam, semua orang duduk tegak di tempat, masing-masing dari mereka benar-benar memasuki kondisi kultivasi. Murong Yu yang berada di luar rumah merasa tertekan untuk sementara waktu. Murong Yu pergi dari sini dengan tenang, dan akhirnya langsung meninggalkan Qianshanxing. Ia ingin mengalahkan orang-orang itu secara langsung dan membaca ingatan mereka. Tapi bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan itu? Jika ia melompat keluar, maka ia akan mati. Kirim pesan kepada tetua, biarkan tetua agung bertindak. Hanya saja orang-orang ini semua adalah eksistensi tingkat diri yang nyata. Tetua agung juga orang kuat di dunia nyata, tetapi siapa yang lebih kuat dan lebih lemah? Jika kekuatan tempur tetua agung tidak luar biasa, ia sama sekali tidak akan menjadi lawan mereka. Namun, bagaimanapun juga, apa yang ia janjikan kepada tetua agung telah terlaksana. Adapun bagaimana hal-hal berikut berkembang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, dia mengirim informasi spesifik kepada para tetua agung yang jauh di wilayah bintang Tianyuan. Wus, pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba muncul dari udara tipis dari kedalaman langit berbintang yang tak berujung, dan kemudian merobek kekosongan yang tak berujung, dan bergegas ke bintang Qianshan. Kecepatannya begitu cepat, setelah Murong Yu bereaksi, streamer itu menghilang. Wajah Murong Yu muram, streamer itu jelas merupakan cahaya pembawa pesan. Seseorang mengirim pesan dari jarak jauh kepada pria berpakaian hitam di bintang Qianshan. Seharusnya itu pemberitahuan yang telah ditunggu-tunggu oleh pria berpakaian hitam itu.
Seharusnya itu adalah pemberitahuan langsung dari orang besar di Istana Tianji, kan? Tebak Mu Rongyu. Benar saja, tak lama kemudian, 10 orang berbaju hitam berubah menjadi 10 pita hitam dan melesat keluar dari bintang Qianshan, lalu dengan cepat menghilang ke langit berbintang yang tak berujung. Auzu.com, Mu Rongyu sekali lagi mengirim pesan kepada tetua, lalu mengikuti tanpa ragu. Orang-orang berbaju hitam ini akan menghancurkan cabang lain dari Istana Rahasia Surgawi. Namun, Mu Rongyu tidak tahu cabang mana yang menjadi tujuan mereka. Kalau tidak, ia bisa memberitahu tetua agung. Sekarang, ia hanya bisa mengikuti orang-orang berbaju hitam itu. Setelah mereka memasuki bidang bintang tertentu, Mu Rongyu mungkin tahu cabang mana yang mereka incar. Hanya saja, sudah terlambat. Kali ini, cabang Istana Rahasia Surgawi pasti akan dihancurkan lagi. Di bidang bintang Tianyuan, tetua agung duduk di aula dengan ekspresi muram. Seluruh aula kosong, dan tidak ada orang kedua. Saat ini, ia memegang jimat utusan yang dikirim oleh Mu Rongyu dan banyak slip giok jiwa hancur berkeping-keping. Slip giok jiwa ini adalah milik para tetua dari cabang Tianyuan. Sekarang, kecuali bahwa slip giok jiwa Yan Jingtian masih utuh, slip giok jiwa semua tetua lainnya telah rusak. Dengan kata lain, di seluruh cabang Tianyuan, kecuali untuk Mu Rongyu, Tetua Agung, dan Yan Jingtian, semua orang telah jatuh. Tidak perlu memikirkannya, tetua akan tahu siapa yang membunuh para tetuanya. Itu pasti orang di balik layar. Karena para tetua jatuh karena kehancuran cabang investigasi. Masalah ini semakin serius. Cabang Tianyuan yang asli memalukan karena tidak ada seorang pun yang tersedia, dan bahkan lebih sekarang. Situasinya suram. Tetua Agung bisa merasakan bahwa dia tidak bisa lagi menekan insiden ini, dan dia perlu melapor ke markas besar Istana Tianji. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak cabang lagi yang akan menderita pemusnahan. Tapi, bagaimana jika tangan hitam di balik rencana itu adalah tokoh besar di markas besar? Bahkan jika dia melaporkan kejadian itu, dia akan ditekan, kan? Mu Rongyu, banyak tetua di cabang Tianyuan telah gugur. Masalah ini di luar kemampuan cabang Tianyuan kita. Lagi pula, aku merasa masalah ini seharusnya berkaitan dengan seorang tokoh penting di markas. Jadi kuharap kau akan melaporkan masalah ini kepada gurumu. Biarkan markas mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Setelah membaca pesan dari tetua itu, wajah Mu Rongyu tiba-tiba menjadi muram. Sebenarnya, dia sudah menduga hasil ini. Lagi pula, orang-orang yang melakukannya semuanya adalah eksistensi tingkat diri sejati. Hanya para tetua dari alam surga dan manusia, di mana lawan mereka. Mungkin, melaporkan masalah ini adalah pilihan yang tepat. Mu Rongyu merenung sejenak, dan akhirnya mengeluarkan jimat. Markas besar Istana Tianji, Aula Agung 7 Bintang. Hah, adik kecil mengirim pesan. Tetua Tiansu mengulurkan tangannya dan meraih seberkas cahaya di tangannya. Namun sesaat kemudian, wajahnya yang semula tersenyum berubah muram. Benar-benar tidak masuk akal. Beraninya kau melakukan sesuatu pada cabang Istana Tianjiku. Tiansu murka, dan ia hendak bergegas keluar dari Aula 7 Bintang. Namun pada akhirnya, ia tetap dengan paksa menekan amarah yang membara di hatinya, dan memanggil Tetua Agung Tianji, Tetua Agung Shao Guang, dan yang lainnya. Petik 2. Tetua Tiansu, ada apa? Memanggil kami semua. Setelah masuk, Tetua Agung Yao Guang mengerutkan kening dan langsung bertanya ketika melihat semua orang berkumpul. Tiansu, Yao Guang, Del adalah nama-nama murid generasi kedua Istana Tianji. Tapi bukan hanya nama mereka saja. Di antara 7 cabang Istana Tianji, Tetua Agung dari setiap cabang menyandang nama ini. Misalnya, para tetua cabang Tiansu juga disebut Tiansu. Para tetua agung dari cabang Cahaya Gemetar juga disebut Cahaya Gemetar. Bagaimana membedakan mereka dari murid generasi kedua? Jelas, para murid Istana Tianji semuanya menyebut murid generasi kedua sebagai leluhur, dan merekalah tetua agung. Oleh karena itu, para tetua bintang 7 dipanggil langsung dengan nama mereka. Tetua Tiansu tidak berbicara, tetapi hanya memberi mereka pesan melalui utusan yang diberikan oleh Mu Rongyu. Brengsek, setelah menonton, ke-6 orang itu bertingkah seperti Tiansu. Mereka semua sangat marah. Pengkhianat, jika aku tahu dewa yang mana, aku akan membunuhnya. Tetua Agung Shao Guang meraung marah. Yang terpenting sekarang bukanlah mencari tahu di balik layar, tetapi mencegah orang-orang itu terus melakukannya. Jika tidak, cabang kita akan terus dimusnahkan. Meskipun hanya cabang tingkat 8 dan 9, itu semua adalah bagian dari istana misteri surgawi kita. Jangan menghujat, Tetua Tianxuan berkata dengan suara dingin. Tian Kuan dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Tian Kuan, deduksi rahasiamu sudah mulai panas, bisakah kau mendorong mereka ke tujuan selanjutnya? Bahkan di mana mereka sekarang? Kita ingin membunuh mereka semua sekaligus. Kaiyang menatap Tian Kuan dengan tajam dan berkata. Wajah Tian Kuan muram, dan matanya menyemburkan api dan berkata, aku akan mencobanya. Sambil berbicara, ia sudah memulai deduksi rahasianya. Namun, setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak bisa mendeduksi secara rahasia. Lagi pula, mereka yang melakukannya tidaklah lemah. Lagi pula, ia tidak memiliki apapun yang dapat membantunya mendeduksi rahasia.
Tidak bisa menyimpulkannya, Tetua Tiansu dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening. Apakah kalian ingin mengundang mereka keluar dari Master? Mereka kuat, dan kemampuan mereka untuk menyimpulkan rahasia jauh lebih baik daripada milikku. Tetua Tianquan berkata dengan ragu. Selamat tinggal untuk saat ini. Jika kita bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan masih menemukan Master dan mereka, apa gunanya? Mari kita selesaikan sendiri dulu. Jika tidak bisa diselesaikan, tidak akan terlambat untuk mengundang Master. Tianxuan merenung. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan. Tetua Agung Yu Heng dan yang lainnya mengangguk sedikit, dan menyetujui pendekatan Tetua Agung Tianxuan. Tangan hitam di balik insiden ini mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Istana Rahasia Surgawi. Aku tidak ingin lebih banyak orang tahu tentang insiden ini kecuali kita. Tetua Agung Tianji melirik kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang tahu pentingnya masalah ini, jadi mereka mengangguk. Murong Yu bisa melacak orang-orang itu, dia pasti punya caranya sendiri. Tapi, mereka semua adalah biksu di dunia nyata, dan mereka jauh lebih kuat daripada Murong Yu. Dan Murong Yu adalah adik kecil kita, kalau terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Guru belum menguliti kita, karena itu, kita harus melindungi Murong Yu sambil membasmi orang-orang itu. Akhirnya, Tetua Tiansu secara pribadi mengambil tindakan, memimpin sekelompok orang kepercayaan, dan tanpa sadar meninggalkan markas Istana Tianji dan bergegas ke wilayah Bintang Tianyuan. Saat itu, Murong Yu sudah mengejar orang-orang berbaju hitam dan melintasi satu demi satu bidang bintang. Awalnya, setiap kali dia pergi ke bidang bintang, Murong Yu berpikir bahwa mereka akan melakukan sesuatu terhadap cabang bidang bintang itu. Namun pada akhirnya, dia tidak pernah melakukannya. Tapi teruslah maju, tingkat divisi semakin tinggi. Sekarang, mereka telah muncul di bidang bintang cabang 7 tingkat. Divisi 7 tingkat tidak sebanding dengan divisi tingkat 8 dan 9. Di divisi 7 tingkat, selain keberadaan sesepuh tingkat diri sejati, para sesepuh lainnya mungkin juga merupakan keberadaan tingkat diri sejati. Hanya saja jumlahnya tidak terlalu banyak. Lagi pula, mereka yang kuat di dunia nyata tidak populer. Bidang bintang Qingyan, bidang bintang 7 tingkat. Setelah bertanya, Murong Yu mengetahui bahwa cabang Qingyan ini memiliki total 7 pembangkit tenaga listrik tingkat diri sejati. Selain Tetua Agung, ada 6 sesepuh lain yang kuat di dunia nyata. Dengan kekuatan pria berbaju hitam, jika harus melawan serangan diam-diam, mungkin saja seluruh cabang Qingyan dapat langsung terbunuh. Murong Yu segera mengirimkan pesan ini kepada Tiansu. Alasan mengapa saya yakin bahwa cabang Qingyan adalah target selanjutnya dari orang-orang berbaju hitam adalah karena orang-orang ini telah berada di wilayah bintang Qingyan untuk sementara waktu. Dan orang-orang berbaju hitam pergi untuk menyelidiki secara berkelompok. Orang-orang berbaju hitam tidak langsung bertarung satu sama lain, lagi pula, mereka ingin membunuh cabang Qingyan. Oleh karena itu, mereka tidak akan melakukan apapun sampai situasi spesifik diselidiki dengan jelas. Ini memberi waktu bagi Murong Yu. Murong Yu tidak secara langsung atau diam-diam memperingatkan cabang Qingyan, karena dia juga ingin membunuh semua orang berbaju hitam ini. Namun, mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan sejati dari cabang Qingyan. Dia harus menunggu sampai kedatangan Tetua Tiansu. Dengan cara ini, 10 orang berbaju hitam ini tidak dapat melarikan diri. Jika tidak, mereka akan tertegun, dan pada akhirnya keranjang bambu akan musnah. Kekuatan Tetua Agung Tiansu sangat mengerikan. Segera setelah Murong Yu mengirimkan pesan, mereka bergegas ke wilayah bintang Qingyan dan bergabung dengan Murong Yu. Murong Yu, kau baik-baik saja. Pertama kali bertemu dengan Murong Yu, ia bertanya pada Murong Yu. Murong Yu menyeringai, aku baik-baik saja. Tetua Tiansu hanya menghela napas lega. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu pada Murong Yu, Tiansu mungkin punya kesempatan untuk menghajarnya. Alasannya sederhana, ia tidak merawat adik juniornya dengan baik. Lagi pula, selain karena Murong Yu adalah adik juniornya, Tiansu juga sangat menyayanginya. Lagi pula, penampilan Murong Yu terlalu buruk, dan potensinya sangat buruk. Mereka benar-benar tidak ingin terjadi sesuatu pada Murong Yu. Pria berbaju hitam itu sedang mengintai di bintang Qingyan. Kurasa mereka akan segera melakukannya. Murong Yu menjelaskan situasi pria berbaju hitam itu dengan singkat. Tetua Agung Tiansu mengangguk, lalu melambaikan tangannya yang besar, dan semua orang terbang menuju cabang Qingyan tanpa suara. Kecuali Murong Yu, orang-orang dengan kekuatan terendah yang dibawa oleh Tetua Agung Tiansu semuanya adalah ahli tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka melaju lurus ke depan, dan orang-orang di cabang Qingyan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak ada yang menyadarinya. Setelah mereka muncul di aula utama cabang, Tetua Agung Cabang Qingyan menunggu beberapa ahli tingkat tinggi untuk merasakannya, dan masing-masing dari mereka muncul di aula utama dengan wajah waspada. Tetua Tiansu. Ketika melihat Tetua Agung Tiansu duduk di kursi utama, Tetua Agung Qingyan tak kuasa menahan diri untuk berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Bahkan Murong Yu melihat kepanikan di kedalaman matanya. Tetua Agung Tiansu adalah murid peringkat ketiga Istana Tianji, baik dari segi kekuatan maupun statusnya. Apa yang membuat sosok besar tingkat ini muncul diam-diam di divisi 7 tingkat divisi Qingyan? Oleh karena itu, bahkan jika Tetua Agung Cabang Qingyan adalah diri sejati yang kuat, dia ketakutan.
Tetua Agung Tiansu melirik Tetua Agung cabang Qingyan dan kemudian menutup matanya. Sebenarnya menutup mata dan mengistirahatkan pikiranku. Tetua Tiansu tidak berbicara, dan orang kuat yang dibawanya secara alami tidak berbicara. Satu persatu berdiri dengan tenang di kedua sisi aula, tanpa menyipitkan mata. Adapun Murong Yu, dia berdiri di samping Tetua Tiansu. Karena dia tidak ingin mengumumkan identitasnya untuk saat ini, Tetua Tiansu juga tidak memperkenalkannya. Tidak berbicara, Aozu.com. Tekanan tak terlihat membuat para tetua cabang Qingyan dan beberapa orang kuat tingkat diri sejati merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, keringat halus keluar di dahi mereka. Orang yang benar-benar kuat berkeringat. Ini disebabkan oleh ketegangan. Bahkan, Murong Yu menyadari bahwa Tetua Agung cabang Qingyan ingin bertanya berkali-kali, tetapi akhirnya hanya bibirnya yang bergerak, dan ia tidak berani bertanya. Akibatnya, kedua belah pihak terdiam, berdiri di aula, tak seorang pun bergerak. Seiring waktu berlalu perlahan, semua orang di cabang Qingyan menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba, Tetua Tiansu, yang telah memejamkan mata dan bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya, lalu melambaikan tangannya. Detik berikutnya, para ahli yang dibawanya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang di aula. Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya. Ia tahu orang-orang ini akan menyergap. Ini juga berarti pria berbaju hitam itu akan melakukannya. Duduk, tetua itu melirik tetua cabang Qingyan dan yang lainnya, lalu berkata, Tetua Xie Tiansu, semua orang di cabang Qingyan memberi hormat dengan hormat, dan segera duduk. Namun, sebelum mereka tahu apa yang terjadi, di mana mereka duduk diam. Satu persatu duduk terkulai lemas, semuanya duduk di kursi dengan bokong setengah. Pada saat yang sama, satu persatu masih diam-diam mengamati Tetua Agung Tiansu. Panggil, 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 panggil. Pada saat ini, 10 sosok melesat dari kejauhan dengan ganas, dan langsung muncul di luar cabang Qingyan, mengepung seluruh cabang Qingyan. Akhiri pertempuran dalam 1/4 jam, dan musnahkan semua cabang Qingyan untukku. Jangan tinggalkan siapapun, bunuh aku semua. Sebuah suara berat terdengar di seluruh cabang Istana Tianji. Semua orang di cabang Istana Tianji terkejut. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, 10 aura mengerikan menyerbu dari luar seperti aliran deras. Sungguh kuat, ekspresi para tetua cabang Qingyan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Ia bahkan tidak memberitahu Tetua Tiansu, dan langsung menyerbu keluar. Di saat yang sama, mereka juga memancarkan aura mengerikan dari sosok kuat yang sebenarnya. Baru saja mereka muncul, mereka sudah dikurung oleh 10 orang berpakaian hitam. Ayo kita keluar dan lihat. Tetua Agung Tiansu berkata dengan dingin, lalu membawa Murong Yu keluar dan muncul di alun-alun di luar Istana Tianji. Jangan bicara soal membunuh. Terdengar teriakan dingin, dan 10 orang berpakaian hitam itu langsung bergerak. Satu persatu, serangan terkuat meletus, menewaskan para tetua cabang Qingyan dan yang lainnya. Ambil semuanya untukku. Tetua Agung cabang Qingyan dan yang lainnya belum berbicara, Tetua Agung sudah berteriak keras. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, banyak orang kuat dari markas besar Istana Tianji yang sebelumnya menyergap di luar Istana Tianji muncul satu demi satu, mengurung 10 orang berpakaian hitam, dan menyerbu. Pada saat yang sama, napas yang besar dan tak tertandingi menyapu ke arah 10 pria berbaju hitam, lebih seperti air pasang. 10 orang berbaju hitam itu terkejut, ups, aku disergap, keluar dari sini. Hanya saja Tetua Tiansu telah membawa setidaknya para ahli tingkat tinggi di alam jati diri sejati, bagaimana mungkin orang-orang berpakaian hitam di alam jati diri sejati ini lolos? Dalam sekejap mata, orang-orang berbaju hitam ini semua tersungkur ke tanah dan ditangkap. Tetua Tiansu melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan orang-orang ini untuk dibawa ke aula untuk diinterogasi. Pada saat ini, para tetua cabang Qingyan dan yang lainnya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Puff! Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan napas kehidupan di tubuhnya langsung menghilang. Mati! Tetua Agung Tiansu langsung terkejut, dan pada saat yang sama, puff! 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 Hampir di saat yang sama, orang-orang berbaju hitam yang tersisa menyemburkan darah satu persatu, dan mereka semua tewas dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Mereka semua bunuh diri. Orang-orang ini benar-benar bertindak tegas, dan mereka bahkan tidak memberi Tetua Tiansu kesempatan untuk menginterogasi mereka. Brengsek, 7 lubang Tetua Agung Qi hampir berasap. Orang mati dan jiwa mereka tercerai-berai, dan setelah orang mati, ingatan mereka secara alami akan hilang. Bahkan membaca jiwa pun tidak berguna. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan bahwa jiwa orang-orang ini telah berubah menjadi bubuk. Itu menghancurkan jiwa dan mati. Siapa orang-orang ini? Tanya Murong Yu dengan ekspresi muram. Ia mendapati hanya satu pria berbaju hitam yang bunuh diri, dan pria itu adalah bos dari pria berbaju hitam tersebut. 6 orang lainnya tampaknya telah dibunuh oleh bos mereka. Sepertinya bos mereka telah meledakkan larangan yang ada dalam jiwa mereka, sehingga menghancurkan mereka. Tetua Tiansu berdiri di tempat dengan wajah cemberut, matanya berkedip-kedip. Niat membunuh yang mengerikan terus-menerus terpancar darinya, menghantam ke segala arah, dan tubuh banyak orang kuat di cabang Qingyan yang tertindas bergetar. Dalam keadaan yang dia tembak, orang-orang ini benar-benar mati di bawah hidungnya.
Bukankah ini penghinaan baginya? Namun, tidak ada yang mengira bahwa orang-orang berbaju hitam atau bos berbaju hitam ini akan begitu tegas. Terlebih lagi, metode orang-orang ini ditujukan pada jiwa. Bahkan jika Tetua Tiansu menekan orang-orang berbaju hitam ini untuk pertama kalinya, dia mungkin tidak dapat mencegah mereka bunuh diri. Lagi pula, hampir mustahil untuk menyegel jiwa tanpa menjadi biksu jiwa. Murong Yu juga sangat tertekan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan begitu kejam padanya. Jika dia tahu ini sejak lama, dia pasti akan bertindak. Dengan ranah jiwanya, mustahil bagi orang-orang ini untuk bunuh diri. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Namun, yang membuat Murong Yu penasaran adalah apakah pembatasan jiwa mereka diberlakukan oleh seseorang atau mereka sendiri yang melakukannya. Tak satu pun dari mereka adalah kultivator jiwa, seharusnya pembatasan yang diberlakukan oleh orang lain. Jadi, apakah salah satu dari orang-orang berbaju hitam ini atau yang berada di balik layar adalah seorang biksu jiwa? Murong Yu lebih cenderung memaksakan pembatasan jiwa ini oleh tangan hitam di balik layar. Setelah ditangkap, larangan jiwa akan segera diluncurkan, membunuh mereka. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengetahui apapun tentang orang di balik layar dari mereka. Itu benar-benar tidak terlihat. Penatua Agung, apa yang harus saya lakukan? Seorang pria kuat yang dibawa oleh Penatua Agung menatap Penatua Agung Tiansu. Hancurkan mayat-mayat itu. Penatua Agung Tiansu melambaikan tangannya dengan putus asa, lalu memasuki aula di belakangnya. Orang-orang kuat di markas besar Istana Tianji dengan cepat meledakkan 10 pria berbaju hitam itu menjadi kipas. Sekarang tidak ada petunjuk. Penatua Tiansu hampir muntah darah dalam hatinya yang tertekan. Adik junior, karena kamu dapat menemukan orang-orang berbaju hitam ini, bisakah kamu melacak yang lainnya? Setelah sekian lama, Tetua Tiansu tiba-tiba menatap Murong Yu dengan penuh harap. Tidak ada orang lain yang bisa melacaknya, tetapi Murong Yu telah melacaknya. Kemampuan deduksi rahasianya pasti sangat kuat. Lagi pula, dia adalah murid langsung Kixing. Cobalah, Murong Yu mengangguk, dia juga ingin menemukan orang-orang ini. Lagi pula, dia juga anggota Istana Misteri Surgawi sekarang, dan dia tidak ingin Istana Misteri Surgawi dihancurkan oleh orang di balik layar begitu dia bergabung dengan Istana Misteri Surgawi. Menurut spekulasi tetua sebelumnya, setidaknya ada 5 atau 6 gelombang orang yang melakukannya. Orang-orang ini mungkin bertindak, atau mereka mungkin merupakan suatu kekuatan. Divisi Serigala Terbang adalah salah satu divisi yang dihancurkan belum lama ini. Di bawah kepemimpinan Tetua Agung Tiansu, Murong Yu dan yang lainnya telah meninggalkan cabang Qingyan dan muncul di lapangan bintang Serigala Terbang. Sama seperti cabang Qingyan, tetapi di sini bahkan lebih brutal. Planet tempat Istana Misteri Surgawi berada telah diledakkan secara paksa. Selain orang-orang dari cabang Istana Tianji, ada banyak orang tak berdosa yang telah jatuh. Itu meledakkan sebuah planet secara langsung, itu terlalu kejam. Meskipun dia terbiasa melihat hidup dan mati, semua jenis Murong Yu yang saling bertarung tidak bisa menahan cemberut dan membunuh. Tunggu dan lihat napas. Tetua Tiansu tidak mengatakan apa-apa, Murong Yu segera bertindak. Lebih dari selusin sinar aura yang kuat dan tak tertandingi mandek di langit berbintang yang tak berujung, hampir mencapai sekitar 20. Jika orang-orang ini adalah pembunuhnya, maka ada 10 orang lebih banyak daripada orang-orang berbaju hitam. Pantas saja seluruh bintang misteri surgawi dibombardir dengan panik. Penatua Tiansu, saya sudah mulai melacak. Namun, butuh waktu tertentu untuk dilacak. Murong Yu mengangguk ke arah Tiansu, memberi isyarat, lalu mengikuti 20 sinar aura tersebut. Ketika tidak ada orang, Murong Yu bisa memanggil Penatua Agung Tiansu sebagai kakak senior Tiansu, tetapi ketika ada orang luar, ia tidak akan memanggil seperti itu karena akan mengungkap identitasnya. Ia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid 7 bintang untuk sementara waktu. 20 aura itu menyatu, tak pernah terpisah. Ini membenarkan dugaan Murong Yu. Namun, Murong Yu berhasil melacaknya karena ia bisa melihat aura yang ditinggalkan orang-orang itu. Namun, Penatua Tiansu dan yang lainnya tidak melihat apapun. Karena itu, setelah mengejar hingga jarak tertentu, Penatua Tiansu tak kuasa menahan diri untuk berkata, adik junior, bisakah kau benar-benar melacaknya? Sepertinya tempat yang kita tuju semakin jauh. Murong Yu tersenyum tipis. Ia tahu Tetua Agung Tiansu akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan ia sudah tahu cara menjawabnya. Maka Chuanyin menjawab, saya sangat peka terhadap napas. Saya bisa memilah setiap napas dari napas yang tersisa di tempat kejadian, lalu melacaknya. Tetua Tiansu menatap Murong Yu dengan heran. Bahkan, untuk seorang ahli setingkatnya, napas tersebut sudah bisa menutupi napas yang keluar dari tubuhnya. Dengan membawa Tetua Tiansu, ia dapat sepenuhnya menjaga auranya agar tidak terekspos. Dengan cara ini, orang lain tidak dapat melacak napasnya. Auzu.com. Dan, meskipun napasnya terekspos, aura yang tersisa di antara langit dan bumi terus melemah. Pada akhirnya akan menghilang. Tetua Agung Tiansu juga merasakan napas banyak orang di tempat kejadian, dan merasakan bahwa beberapa orang sangat kuat di tingkat diri sejati. Namun, ia tidak dapat melacaknya sama sekali. Karena napas itu terlalu lemah dan terputus-putus. Murong Yu mengangguk, ini adalah kemampuan yang kumiliki sejak lahir.
Kemampuan ini dapat memperluas napasku 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Bahkan jika itu hanya jejak napas, aku selalu dapat mengejarnya. Tetua Tiansu tiba-tiba mengangguk. Tidak heran jika hanya mengandalkan kekuatan satu orang, Murong Yu dapat melacak orang-orang berbaju hitam dalam waktu singkat. Ternyata ia memiliki kemampuan untuk melindungi langit. Setelah menerima penjelasan dari Murong Yu, Tetua Tiansu tiba-tiba merasa lega. Karena Murong Yu memiliki kemampuan ini, maka mereka memiliki kemungkinan besar untuk mengalahkan binatang buas itu. Adapun orang-orang kuat yang dibawa oleh Tetua Agung, meskipun mereka juga memiliki keraguan di hati mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Bagaimanapun, identitas mereka ada di sana. Mereka bukan orang bodoh. Melihat sikap Tetua Tiansu terhadap Murong Yu, kita tahu bahwa identitas Murong Yu tidak sederhana. Setelah melacak sepanjang jalan, mereka segera meninggalkan bidang bintang serigala terbang, dan kemudian melintasi bidang bintang satu persatu. Dalam prosesnya, cabang lain dihancurkan, dan kelompok orang ini melakukannya. Ini membuat niat membunuh Murong Yu semakin kuat. Bahkan Tetua Tiansu pun sama kuatnya. Akhirnya, pada hari ini, Murong Yu berhenti di luar sebuah planet terpencil. Seperti orang-orang berbaju hitam sebelumnya, orang-orang ini mencari tempat di mana burung-burung tidak buang air besar dan bersembunyi setelah selesai. Atau pergi dari sini diam-diam setelah angin berlalu. Atau mungkin terus menunggu perintah. Tetua Tiansu, tidak ada aura lain di planet ini, seharusnya hanya ada 20 orang di dalamnya. Namun, saya tidak tahu apa wilayah mereka. Karena itu, hal selanjutnya tergantung pada kinerja Anda. Murong Yu berhenti, dan memberitahu Tetua Tiansu dengan kasar. Tetua Agung Tiansu mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya yang besar untuk bergegas masuk dengan paksa untuk menjemput seseorang. Namun, tiba-tiba, Murong Yu menghentikan Tetua Agung Tiansu. Tetua, jika pihak lain bunuh diri lagi, bisakah kau menghentikannya? Mereka disegel untuk pertama kalinya, kata Tetua Agung Tiansu ringan. Murong Yu menggelengkan kepalanya berulang kali, kalau tidak salah, orang-orang berbaju hitam itu telah meledakkan larangan keberadaan dan jiwa mereka. Mungkin aku bisa membantu, benarkah? Tetua Tiansu menatap Murong Yu dengan heran. Masalah ini sudah terlalu lama mengganggunya. Tidak mudah melacak orang-orang ini, tetapi jika ternyata seperti mereka yang berbaju hitam, dia mungkin akan muntah darah dan mati karena marah. Murong Yu mengangguk berat. Maka, Tetua Tiansu membawa serta Murong Yu dan bergegas masuk. Di planet itu, 20 biksu sedang duduk di tanah, berlatih kultivasi, atau tidur. Ketika Tetua Tiansu dan yang lainnya hendak maju ke depan, mereka bereaksi. Namun, sudah terlambat. Orang-orang ini hanyalah makhluk pada tingkat jati diri sejati. Dan Tetua Tiansu setidaknya merupakan eksistensi yang menakutkan tanpa jati diri. Ketika Tetua Tiansu memancarkan aura menakutkan seperti gelombang pasang untuk menekan masa lalu, orang-orang ini seperti domba yang akan disembelih, tak berdaya. Mereka langsung ditekan oleh aura Tetua Agung Tiansu. Pada saat yang sama, Murong Yu juga bergerak. Kekuatan jiwa yang luar biasa keluar dari ruang jiwanya, menyelimuti semua orang dalam sekejap. Kemudian, kekuatan jiwanya yang luar biasa langsung menembus jiwa 20 orang, langsung menyelimuti jiwa mereka. Benar saja, ada batasan dalam jiwa orang-orang ini. Meskipun batasan ini agak dangkal, itu pasti tulisan tangan biksu jiwa tersebut. Namun, Murong Yu juga menemukan bahwa batasan pada jiwa 19 orang di antaranya adalah sama. Namun, larangan jiwa seseorang agak aneh. Orang ini seharusnya menjadi bosnya. Alasan mengapa pengekangan jiwanya berbeda adalah karena pengekangan ini dapat mengendalikan pengekangan jiwa orang lain. Segel, kekuatan jiwa, yang seluas lautan, mengalir ke ruang jiwa, bos, dan langsung memenjarakan jiwa pihak lain. Jiwa tersebut terpenjara, seolah-olah mustahil untuk memulai pengekangan. Selesai, Murong Yu menghela napas lega. Sekarang orang-orang ini ingin bunuh diri. Bagus sekali, baca saja ingatannya langsung. Tetua Agung Tiansu melakukannya sendiri, dan Shen Yan mulai membaca ingatan salah satu dari mereka. Dan Murong Yu juga mulai membaca ingatan, bos. Sampah segala kejahatan. Inilah kesimpulan yang diambil oleh Murong Yu setelah membaca ingatan, bos ini. Orang-orang ini adalah bandit bintang. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka lebih brutal daripada kelompok bandit kerangka.